Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bu Junaida MPD selaku pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Elsa Manar Siregar akan menjelaskan sedikit tentang kalimat. Jadi yang pertama, pengertian kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat terbentuk dari satu klausa maupun klausa lainnya. Sedangkan menurut Solistiawati tahun 2015 adalah bagian terkecil ujaran atau teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Dalam wujud lisan, kalimat diiringi oleh alunan titi nada, disela oleh jeda, diakhiri oleh intonasi selesai dan diikuti oleh kesenyapan yang mustahilkan adanya perpaduan atau ambilasi bunyi. Dalam wujud kedua berarti sebuah kalimat ditandai dengan berbagai tanda baca yang menunjukkan seperti apa kalimat harus dibaca. Sedangkan menurut KBB, kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran, perasaan, perkataan, atau satuan bahasa yang secara relatif bagi diri sendiri mempunyai pola konvensional dan secara aktual maupun potensial bagi atas klausa. Sedangkan menurut KDP dan Pasal tahun 2002, kalimat adalah suatu bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi baik lisan dan tulisan harus memiliki subjek dan predikat. Baik, selanjutnya yang kedua, pola kalimat dasar. Dengan mengetahui pola dasar dalam suatu kalimat, maka kita akan mengetahui seperti apa kalimat terbentuk dan bagaimana cara kita membentuk atau membuat suatu kalimat. Adapun polanya yang pertama untuk SP. Pola ini terhitung pola kalimat yang paling dasar dan sederhana, sebab pola ini hanya berupa subjek dan predikat. Adapun beberapa contohnya untuk ayah bekerja, ayah sebagai subjek dan bekerja sebagai predikat. Yang kedua, SP. Pola yang terdiri atas subjek, predikat, dan objek. Biasanya dipakai pada contoh kalimat deklaratif, transitif, dan kalimat transitif. Adapun contohnya itu ibu menanak nasi. Ibu sebagai subjek, menanak sebagai predikat, dan objek sebagai nasi. Selanjutnya, yang ketiga, SP, pel. S sebagai subjek, P sebagai predikat, pel sebagai pelengkap. Biasanya pola ini digunakan dalam contoh kalimat deklaratif aktif intransitif, contoh kalimat deklaratif semi-intransif, dan lainnya. Contohnya itu tubuhnya berlumuran keringat. Tubuhnya sebagai S, berlumuran sebagai P, dan berkeringat sebagai L. Selanjutnya, SPO, L. Pola ini terdiri atas subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contohnya, ibu memberikan adik pada baru. Ibu sebagai subjek, memberikan sebagai predikat, adik sebagai objek, dan pakaian baru sebagai L. Yang kelima, SPOK. Pola ini merupakan pola yang paling umum dan paling dikenal di masyarakat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pola ini terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan pun contohnya, ibu membeli sayur-sayuran di pasar tradisional. S sebagai ibu, P sebagai membeli, O sebagai sayur-sayuran, K di pasar tradisional. Selanjutnya, SP, pelengkap. Adapun pola yang terdiri dari subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, tubuhnya berlumuran keringat.
karena bekerja keras seharian. S sebagai tubuhnya, B sebagai berlumuran, P sebagai keringat, K sebagai karena bekerja keras seharian. Yang ketujuh, SPOPLK merupakan pola kalimat yang paling kompleks, lengkap karena semua unsur kalimat terkandung di dalam. Contohnya, ibu membelikan sepatu pada hari Minggu. S sebagai ibu, P sebagai membelikan, O sebagai adik atau lengkap sebagai sepatu baru, K pada hari Minggu. Selanjutnya, SBM, pola yang terdiri dari subjek, predikat, dan keterangan. Pola ini biasanya dapat dijumpai pada kalimat deklaratif aktif, intransitif, dan kalimat aktif intransitif. Contohnya, anak-anak bermain di lapangan. S sebagai anak-anak, P sebagai bermain, K sebagai di lapangan. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Kalau dilihat menurut strukturnya, kalimat dapat dibagi menjadi kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini kemudian dapat pula dibedakan menjadi kalimat majemuk setara atau koordinatif, kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif, maupun kalimat majemuk campuran atau koordinatif. Subordinatif. Jika gagasan pada suatu kalimat tersebut hanya satu atau tunggal, maka kalimat tersebut dikatakan tunggal. Sedangkan kalau dalam sebuah kalimat terdapat lebih dari satu gagasan, maka kalimat tersebut bisa dikatakan kalimat majemuk. Baik, saya akan jelaskan biar lebih jelas lagi. Jadi yang pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu pola atau klausa yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Kalimat tunggal merupakan kalimat dasar sederhana. Kalimat-kalimat yang panjang dapat dikembalikan ke dalam kalimat-kalimat dasar yang sederhana dan dapat juga ditelusuri pola-pola pembentukannya. Pola-pola kalimat dasar yang dimaksud adalah KB plus KK atau kata benda plus kata kerja. Contoh, Elsa bernyanyi. S sebagai Elsa, S sebagai Elsa, P sebagai bernyanyi. Selanjutnya KB plus KS atau kata benda tambah kata sifat. Contohnya, Elsa sangat rajin. S sebagai Elsa, P sebagai sangat rajin. Selanjutnya, KB plus kabil atau kata benda plus kata bilangan. Contoh, masalahnya 1001. S sebagai masalahnya, 1001 sebagai P. Kalimat tunggal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Contoh, saya siswa kelas 7. Yang kedua, kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Contoh, adik bernyanyi. Setiap kalimat tunggal di atas dapat diperluas dengan menambahkan kata-kata pada unsur-unsurnya. Dengan penambahan unsur-unsur itu, unsur utama dari kalimat masih dapat dikenali. Suatu kalimat tunggal dapat diperluas menjadi dua pula atau lebih. Perluasan kalimat tersebut terdiri atas keterangan tempat seperti di sini, dalam ruangan, lewat Bali, sekeliling kota, dan lain-lain. Contoh dari perluasan kalimat tunggal adalah Elsa bernyanyi di Los Angeles. Selanjutnya, kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri atas dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan bab koordinasi.
kombinasi maupun subordinasi. Kalimat majemuk dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu yang pertama kalimat majemuk setara atau SKS, ralat KMS. Kalimat ini terbentuk dari 2 atau lebih kalimat tunggal dan kedudukan setiap kalimat sederajat. Kalimat majemuk setara dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, yaitu KMS penggabungan, 2 atau lebih kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata dan serta. Contoh, kami mencari bahan dan mereka meramunya. Contoh yang kedua, Rati dan Ratna bermain bulu tangkis di halaman rumah. Yang selanjutnya KMS pertentangan, 2 kalimat tunggal yang digabungkan oleh kata tetapi, sedangkan, namun, melainkan. Kedua kalimat tersebut menunjukkan hubungan pertentangan. Contohnya itu Indonesia adalah negara berkembang, sedangkan Jepang termasuk negara yang sudah maju. Contoh yang kedua, bukan saya yang memecahkan gelas ini, melainkan kakak saya. Selanjutnya KMS pemilihan, 2 atau lebih kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata atau. Contohnya, makalah ini harus dikumpulkan besok atau minggu depan. Contoh yang kedua, aku atau dia yang akan kamu pilih. Selanjutnya, KMS penguatan, 2 atau lebih kalimat tunggal digabungkan dengan kata bahkan. Dia tidak hanya cantik, bahkan dia juga sangat baik hati. Contoh yang kedua, pencuri itu tidak hanya dipukuli oleh massa, bahkan dia disiksa dengan sadis. Selanjutnya, KMS yang dibentuk dari 2 atau lebih kalimat tunggal yang dihubungkan oleh kata lalu dan kemudian untuk menandakan atau suatu kejadian yang berurutan. Contohnya, mula-mula disebutkan nama-nama juara melukis tingkat mahasiswa, kemudian disebutkan nama-nama tingkat melukis tingkat SMA. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat atau KMB. Kalimat majemuk setara terdiri atas suatu suku kalimat bebas dan satu suku kalimat yang tidak bebas. Kedua kalimat tersebut memiliki pola hubungan yang tidak sederajat. Bagian yang memiliki kedudukan lebih penting atau inti gagasan disebut sebagai klausa utama atau induk kalimat. Bagian yang lebih rendah kedudukannya disebut dengan klausa semata atau akhir kalimat. Ada beberapa penanda konjungsi yang dipergunakan oleh kalimat majemuk bertingkat, yaitu waktu. Yang pertama itu ketika, sejak. Kedua, sebab. Karena itu, sebab oleh sebab itu. Yang ketiga, akibat. Hingga, sehingga, maka. Yang keempat, syarat. Jika, asalkan, apabila. Dan masih banyak lagi. Contohnya, walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern, para hacker masih dapat mengacaukan data-data komputer itu. Induk kalimatnya, para hacker masih dapat mengacaukan data-data kalimat tersebut. Anak kalimatnya, walaupun komputer itu dilengkapi dengan alat-alat modern. Yang ketiga, kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran terdiri atas kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat dan atau kebalikannya. Contoh, karena hari ini sudah malam, kami berhenti dan langsung pulang. KMS-nya itu kami berhenti dan langsung pulang, sedangkan KMC-nya kami berhenti karena hari sudah malam. Selanjutnya, kalimat efektif. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau si penulis. Untuk itu, mengirim suatu pesan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang baik, yaitu strukturnya benar, pilihannya katanya tepat, hubungan antar bagiannya logis, dan ejaannya pun harus benar. Selanjutnya, kalimat
berdasarkan isi atau fungsinya dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang bertujuan memberikan perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru dalam penulisannya. Sedangkan dalam bentuk lisan, kalimat perintah ditandai dengan intonasi yang tinggi. Macam-macam kalimat perintah. Kalimat perintah biasa dengan partikel lain. Contoh, gantilah bajumu. Kedua, kalimat larangan ditandai dengan penggunaan kata jangan. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, kalimat ajakan ditandai dengan kata mohon, tolong, silakan. Contoh, tolong temani saya nanti. Selanjutnya, kedua, kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahukan sesuatu. Dalam penulisannya biasanya ditandai dengan titik, dan dalam pelafalannya dilakukan dengan intonasi membuat. Kalimat ini mendorong orang untuk memberikan tanggapan. Macam-macam kalimat berita. Yang pertama, kalimat berita kepastian. Contoh, nenek akan datang dari Bandung besok pagi. Yang kedua, kalimat berita pengingkaran. Contohnya, saya tidak akan datang ke pesta ulang tahun. Yang ketiga, kalimat berita kesaksian. Contohnya, Bapak mungkin akan tiba besok pagi. Yang keempat, kalimat berita bentuk lainnya. Contoh, kami tidak tahu mengapa dia datang terlambat. Selanjutnya, yang ketiga, kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau reaksi yang diharapkan. Kalimat ini diakhiri dengan ditandai kata tanda tanya. Dalam penulisannya dan dalam pelafalannya menggunakan intonasi membuat. Kata tanya yang digunakan adalah bagaimana, di mana, berapa, dan kapan. Contoh, mengapa gedung ini tidak sesuai dengan visi. Atau contoh yang kedua, kapan nenek kembali. Selanjutnya yang keempat, kalimat seruan. Kalimat seruan adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang kuat atau yang mendadak. Kalimat seruan biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi dan pelafalannya menggunakan tanda seru dan tanda titik dalam penulisannya. Contoh, aduh, pekerjaan rumah saya tidak terbawang. Contoh yang kedua, bukan main rasanya. Selanjutnya, kalimat berdasarkan unsur dibagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri dari satu buah subjek dan satu buah predikat. Kalimat majas termasuk ke dalam kalimat lengkap. Contohnya, mahasiswa berdiskusi di dalam kelas. S sebagai mahasiswa, P sebagai berdiskusi di dalam kelas sebagai K. Contoh yang kedua, ibu mengenakan kaos hijau dan celana hitam. S sebagai ibu, P sebagai mengenakan, dan O sebagai celana hitam. Selanjutnya, kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak sempurna karena hanya memiliki subjek saja atau predikat saja, atau objek saja, atau mungkin keterangan saja. Kalimat tidak lengkap biasanya berupa semboyan, salam, perintah, pertanyaan, ajakan, jawaban, seruan, larangan, dan kekaguman. Contohnya, selamat sore, selamat masuk, dan lain-lain. Baik, selanjutnya materi yang terakhir, syarat-syarat kalimat. Menulis kalimat efektif tidaklah mudah seperti yang kita bicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus memperhatikan syarat-syarat kalimat efektif yang baik.
Contoh syarat-syarat kalimat efektif yang baik yang pertama adalah kesatuan gagasan. Setiap kalimat yang baik harus jelas memperlihatkan kesatuan gagasan, mengandung satu ide pokok. Tidak hanya itu, kalimat pun harus memiliki keseimbangan yang harmonis setara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Ciri-ciri kesatuan gagasan dapat kita pelajari bersama. Yang pertama, adanya subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan cara menghindari pemakaian kata depan di, dalam, bagi, untuk, atau pada di muka subjek. Contohnya, di kampung-kampung terpencil pendidikan sudah digalakan. Itu contoh kalimat yang salah. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Contoh kalimat yang salahnya, anak itu tidak mau pulang ke rumahnya. Ia pun bersembunyi dalam kandang ayam di belakang rumahnya. Yang ketiga, tidak menggunakan kata penghubung antar kalimat dalam kalimat tunggal. Contoh kalimat yang salah, Tiwi baru saja pulang dari Bandung, sedangkan Ida dan Ike baru saja berangkat ke Sukabumi. Yang keempat, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contohnya, kampus Winsu yang terletak di Tuntungan, Medan, Sumatera Utara. Yang kedua, koheresi yang baik dan kompak. Yang dimaksud dengan koheresi atau kepaduan yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur atau kata yang membentuk kalimat itu. Jadi, koheresi rusak karena tempat kata dan kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Contohnya, kalimat yang baik, adik memakan ikan kembung tadi pagi. Kalimat yang tidak baiknya, ikan memakan kembung adik tadi pagi. Yang B, kepaduan sebuah kalimat akan rusak pula karena salah mempergunakan kata-kata depan, kata penghubung, dan sebagainya. Contoh, kalimat yang kurang padu. Sejak lahir manusia memiliki jiwa yang melawan kepada kekejaman alam atau kepada pihak lain karena merasa dirinya lebih kuat atau tanpa kepada. Selanjutnya, kesalahan lain yang dapat merusak koheresi adalah pemakaian dua kata yang maknanya tumpang tindih. Contoh, kalimat yang tumpang tindih, banyak para pejabat yang mencoba melarikan diri, atau seharusnya cukup banyak pejabat atau para pejabat saja. Selanjutnya, kesalahan lain yaitu salah menempatkan keterangan aspek atau sudah, telah, akan, belum, dan sebagainya. Contoh, saya sudah membuat suasana menjadi kondusif. Adalah contoh kalimat yang baik. Yang salahnya, suasana saya sudah membuat menjadi kondusif. Syarat-syarat kalimat efektif yang ketiga yaitu penekanan. Dalam bahasa lisan kita dapat mempergunakan intonasi, gerak-gerik, dan sebagainya untuk memberikan tekanan pada sebuah kata. Sedangkan dalam bahasa tertulis, hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Namun penekanan kata dalam kalimat dapat menggunakan cara 1. Mengubah posisi kata atau frasa dalam kalimat. Contohnya, kami berharap pada kesempatan lain kita dapat membicarakan lagi soal ini. Yang kedua, mempergunakan resepsi kata atau frasa. Repetisi adalah pengulangan sebuah kata yang dianggap penting dalam sebuah kalimat. Contoh, kemajuannya menyangkut kemajuan di segala bidang, kemajuan kesadaran politik, kesadaran masyarakat, kesadaran berekonomi, kesadaran berkebudayaan, dan kesadaran beragama. Yang ketiga, pertentangan kata atau frasa.
pertentangan dapat pula dipergunakan untuk menekankan suatu gagasan. Kita bisa mengatakan secara langsung hal-hal berikut dengan konsekuensi bahwa tidak terdapat penekanan. Contoh, anak itu bukan rajin dan jujur, tetapi curang dan licik. Yang keempat, partikel penekanannya. Di dalam bahasa Indonesia, terdapat beberapa partikel yang berfungsi untuk menonjolkan sebuah kata atau ide dalam sebuah kalimat. Partikel-partikel yang dimaksud adalah lah, pun, kah, yang oleh kebanyakan tata bahasa tersebut imbuhan. Contoh, saudaralah yang bertanggung jawab dalam soal itu. Syarat-syarat kalimat efektif yang baik yang keempat yaitu variasi. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Jika repetisi lebih banyak menekankan kesamaan bentuk, maka variasi justru menghindarinya agar tidak terlalu monoton. Contohnya, 1000 armada AS dikerahkan untuk menyerang pasukan Palestina. Yang kelima yaitu paralelisme. Paralelisme adalah menempatkan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Paralelisme atau kesejajaran bentuk membantu memberi kesejajaran dalam unsur gramatikal dengan memperhatikan bagian-bagian yang sejajar dan dalam konstruksi yang sama. Yang keenam yaitu penalaran atau logika. Yang dimaksud dengan penalaran adalah suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta menuju kepada suatu kesimpulan yang masuk akal. Tulisan-tulisan yang jelas dan terarah merupakan perwujudan dari berpikir logis. Dan di beberapa hal dasar tentang berpikir logis itu, yang pertama, definisi atau batasan. Definisi atau batasan yang tepat merupakan kunci dari ciri berpikir yang logis, dan dengan demikian juga menjadi ciri-ciri menulis yang logis. Yang kedua yaitu generalisasi. Generalisasi adalah suatu pernyataan yang mengatakan bahwa apa yang benar mengenai beberapa hal yang semacam adalah benar atau berlaku pula untuk kebanyakan dari peristiwa hal yang sama. Baik, demikian presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.